Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan dan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa. Rekan-rekan sekalian, kali ini kita kembali hadirkan informasi tentang Capres Anies Rashid Baswedan. 2 hari bahkan 3 hari berturut-turut atau minggu inilah kita anggap sebagai panggungnya Anies Rashid Baswedan di berbagai media sosial, di media online maupun di media elektronik. Bermula dari pidato dia di di PKS Yogyakarta dalam rangka milad PKS di DIY Yogyakarta kemarin dulu 3 hari atau 4 hari yang lalu. Kemudian kemarin tanggal 20 Mei 2003 beliau juga hadir di puncak milad PKS, milad ke-21 PKS di Senayan. Kemudian hari ini tanggal 21 Mei 2022 beliau juga menghadiri konsolidasi relawan Capres Anies Rashid Baswedan di lapangan tenis indoor Senayan. Tempat yang sama kemarin PKS juga seperti itu, dan menyampaikan pidato-pidato kebangsaan, pikiran-pikirannya. Di PKS juga menyampaikan hal yang sama pidatonya di hadapan puluhan ribu orang yang hadir, baik di PKS maupun di relawan. Bahkan di bulan yang lalu atau sekitar 2-3 minggu yang lalu juga hadir di depan menyampaikan pandangan-pandangannya atau pidato politiknya di depan relawan Amanat Nasional, di depan puluhan ribu relawan Amanat Nasional. Nah, saudara sekalian, kegiatan itu dirangkum dimuat di berbagai media online, media sosial maupun media elektronik. Bahkan media elektronik hari ini kita lihat, dan termasuk kemarin ada yang live langsung ya. Misalnya hari ini kita lihat ada Kompas TV, ada TV One, ada Metro TV dan lain sebagainya melakukan live teratas pidato kebangsaan yang dilakukan oleh Anies Baswedan di depan puluhan ribu relawan yang berkumpul di lapangan tenis indoor Senayan, Jakarta. Saudara sekalian, walaupun demikian kita ingin flashback ke belakang kemarin, yaitu kita ingin mengutip satu rangkuman pidatonya, sebagian, bukan secara keseluruhan, yang dimuat di Oposisi Cerdas, portal Oposisi Cerdas. Nah, yang mencoba intinya di dalam pidato yang boleh dikata cukup panjang dan itu di antara isi pidato itu beliau membandingkan tentang pembangunan infrastruktur berbayar dan infrastruktur yang non berbayar, terutama jalan, antara pemerintahan SBY 10 tahun dan Jokowi kurang lebih juga 10 tahun. Nah, bagaimana isi pidatonya yang mungkin oleh sebagian kita dianggap sebagai cara untuk mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah Jokowi hari ini dan ke depan akan diperbaiki. Nah, saudara sekalian, baiklah kita coba bacakan apa yang disampaikan yang telah dirangkum di dalam portal Oposisi Cerdas ini. Saudara bakal calon presiden yang diusung oleh Koalisi Perubahan, Anies Rashid Baswedan, membandingkan soal pembangunan infrastruktur yang dibangun Presiden Joko Widodo dengan Presiden era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Menurut Anies, pemerintahan Jokowi lebih mementingkan pembangunan infrastruktur berupa jalan berbayar atau jalan tol. Pemerintahan kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang dibandingkan periode-periode sebelumnya. 63% dari seluruh jalan tol berbayar yang ada di Indonesia dibangun di era pemerintahan sekarang, yaitu Jokowi, sepanjang 1.569 km dari total jalan tol
2.499 km. Itu adalah jalan berbayar, atau artinya jalan tol. Orang yang masuk ke tol itu kan mesti pakai mobil, artinya orang-orang yang berduit dan harus bayar. Sementara untuk jalan provinsi yang tidak berbayar terhitung masih lebih sedikit bila dibandingkan era presiden sebelumnya, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Katakan bahwa jalan provinsi di masa Jokowi itu hanya sedikit yang dibangun. Sedangkan jalan yang tak berbayar yang digunakan oleh semua secara gratis, makanya semua rakyat Indonesia secara gratis, yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke perkotaan, yang membawa produk-produk pertanian, yang membawa produk-produk baik jalan nasional, jalan provinsi ataupun jalan kabupaten, terbangun 19.000 km di pemerintahan Jokowi. Jadi jalan nasional, jalan provinsi maupun jalan kabupaten digabung itu di pemerintahan Jokowi itu bangun 19.000 km periode nyaris 10 tahun ini. Kalau coba saya bandingkan, kata Anies, dengan pemerintah 10 tahun yang lalu, maksudnya Presiden SBY, di zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 km atau 75 kali lipat dari eranya Jokowi. Anies kemudian kembali mencoba memberikan perbandingan soal pembangunan infrastruktur di era kepemimpinan sebelum SBY dengan era Jokowi saat ini. Pembangunan jalan gratis untuk rakyat pun masih jauh lebih sedikit, katanya. Bila dibandingkan dengan jalan nasional di pemerintahan ini, yang membangun jalan nasional hanya sepanjang 590 km. Jadi di zaman Pak Jokowi itu membangun jalan nasional itu hanya 590 km setidaknya sampai sekarang. Sementara di era 10 tahun sebelumnya, yaitu di zaman SBY, itu membangun jalan nasional sepanjang 11.800 km. 20 kali lipat katanya, dibanding Pak Jokowi yang cuma 500 sekian kilometer. Anies kemudian juga menyinggung terkait kesetaraan rakyat. Seharusnya era kepemimpinan Jokowi harus lebih mengedepankan sikap berkeadilan, lantaran rakyat kecil pun membutuhkan akses jalan yang bagus untuk mengangkut hasil panen mereka. Infrastruktur ini diperlukan bersama-sama, tapi yang perlu kita perhatikan di sini bahwa keberpihakan. Ketika bicara institusi ekonomi, memberikan kesetaraan, kesempatan kepada semuanya, kita perlu memikirkan hal itu ke depan. Kita perlu memikirkan ke depan institusi yang inklusif, infrastruktur yang menunjang keseharian, katanya. Demikian kawan-kawan sekalian, sebetulnya pidato Pak Anies itu kurang lebih di hari ulang tahun PKS itu kurang lebih 1 jam dan mencakup banyak hal. Dan itu yang dianggap sebagai bagian-bagian yang akan diperbaiki, koalisi perubahan yang akan bagian-bagian akan diperbaiki, dilanjutkan, yang sudah bagus dilanjutkan, yang kurang diperbaiki, yang salah ditinggalkan. Kira-kira gitu. Jadi bukan bersifat revolusioner yang baik juga dirombak atau yang misalnya kurang juga ditinggalkan, bukan begitu. Jadi dia ingin menjelaskan tentang apa visi dia tentang dan visi partai-partai pengusung ini tentang apa yang dimaksud dengan perubahan itu. Nah, oleh karena itu kawan-kawan sekalian, nanti ada bagian-bagian yang selain dari yang dia soroti tentang masalah infrastruktur jalan ini, yang dianggap sangat timpang di zaman Jokowi. Seakan-akan disampaikan Jokowi itu hanya membangun memperhatikan jalan tol yang begitu luas, yang sebetulnya jalan tol itu dibayar, dan yang melalui jalan itu rata-rata mereka yang punya kendaraan, orang-orang kaya, orang-orang yang berpunya. Sementara rakyat kecil yang sangat membutuhkan jalan-jalan seperti jalan kabupaten, ya, jalan provinsi,
atau jalan non berbayar itu diabaikan, seakan-akan diabaikan jika dibandingkan dengan misalnya di zaman Pak SBY tadi dikatakan ada 140-an ribu kilometer itu terdiri dari jalan kabupaten, yang provinsi dan jalan nasional. Sementara zaman Pak Jokowi itu cuma 11-an ribu kilometer dari tiga status jalan tadi, status jalan. Sementara untuk jalan nasional misalnya dihandle langsung pemerintah pusat di zaman Pak Jokowi yang kurang lebih kekuasaannya sudah kurang lebih memasuki 10 tahun ini, itu hanya 500-an kilometer saja yang dibangun. Sementara di zaman Pak SBY itu ada 11.000 lebih kilometer yang dibangun. Jadi menurut dia ada 20 kali lipat. Yaitu jalan non berbayar yang bukan jalan tol itu. Jadi Pak SBY artinya Pak SBY itu lebih mementingkan kepentingan rakyat daripada rakyat bawah dan berorientasi pada keadilan dibanding misalnya di zaman Pak Jokowi. Jadi kalau kita mau terjemahkan lebih jauh, Pak Jokowi dianggap selama ini dianggap bahwa orang yang merayat, ternyata perhatian kebijakan-kebijakan dia terhadap rakyat kecil itu jauh berbeda dengan apa yang selalu dikatakan untuk rakyat kecil dan sebagainya, dan termasuk juga pencitraan-pencitraan yang dibangun oleh Pak Jokowi selama ini. Itu yang kira-kira kita mau jelaskan seperti itu, dari menangkap apa yang walaupun Pak Anies dia mengatakan seperti itu, tapi dengan membandingkan itu kita bisa dengan menyebut sekian perbandingan jalan berbayar yang dibangun, kemudian jalan non berbayar yang dibangun untuk kepentingan rakyat, dan tadi saya katakan bahwa jalan non berbayar itu rakyat sangat perlukan dalam rangka mengangkut hasil pertanian, perikanan maupun lain-lain sebagainya ke pusat-pusat konsumen gitu ya, dari produksi ke konsumen gitu ininya. Nah, sementara di Pak Jokowi yang selama ini dianggap sebagai tokoh yang merakyat, ternyata lebih pada pencitraan dibanding misalnya dia melakukan kebijakan-kebijakan kerakyatan seperti pembangunan infrastruktur yang dianggap tidak adil terhadap rakyat kecil. Demikianlah kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan sekaligus juga menghibur. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.